Assalamualaikum. Walaupun hari ini cerah, tapi seharian teh aku teh gak kemana-mana, jadi agak bosen. Udah baca buku, udah makan, udah tidur, udah makan lagi, udah nyuci baju sih, udah nyuci sepatu, nyuci kamar mandi, ngepel, ngasih makan kucing. Tapi tetep asa pengen main. Rencananya besok mau main, tapi kayaknya bakal hujan. Jadi sekarang aku bakalan nge-review buku yang barusan banget aku beresin bacanya, karena buku ini walaupun aku belinya udah lama, 2 bulan yang lalu, tapi aku baru beres bacanya sekarang. Buat aku mah ya, baca 2 bulan beres itu teh prestasi buat sekarang mah. Dulu mah iya kali ya, waktu SMA, waktu SMP mah aku tuh banyak banget baca buku, dan yang kayak 2 malam juga udah bisa beres satu novel. Sekarang mah aduh gak bisa, kayak gitu teh udah susah. Jadi sekarang mah 2 bulan ngeberesin satu buku atau novel yang gak tebel-tebel banget kayak gini ya. Dan ini teh ringan, gak berat banget. Itu teh sebuah prestasi lah pokoknya ya. Alhamdulillah aku teh udah beresin, makanya mumpung nih ada buku yang beres aku baca dan ini novel, jadi bisa diceritain alur ceritanya. Aku mau cerita. Jadi aku mau nyeritain dulu alur cerita dari novel ini ya. Di novel ini tuh ada seorang pria bernama Cik Beneto yang udah punya anak dan udah punya istri. Dia itu dapat kabar bahwa anaknya menikah tanpa ngundang dia. Nah, jelas dia bertanya-tanya dong, kenapa aku sebagai ayahnya nggak diundang ke pernikahan anaknya. Waktu dia telepon istrinya, ternyata istrinya nggak ngebela dia. Ternyata istrinya ya udah cuman kayak nggak bisa ngomong apa-apa, kayak ini udah keinginan anaknya gitu. Terus kayak ya Cik marah dong, kayak ini aku hidup udah gak ada artinya bagaimana, bahkan anak aku aja udah gak nganggap aku, istri aku udah gak ngebela aku kayak udah tersesat dan gak punya tujuan hidup. Emang dikisahin di awal cerita bahwa Cik Beneto ini udah lama kecanduan alkohol, jadi dia udah terbiasa minum minuman alkohol, dan ya mungkin itu kali ya yang bikin anaknya jadi merasa malu gitu kan punya bapak kayak Cik Beneto, sampai akhirnya dia memutuskan buat nggak ngundang bapaknya ke pernikahan. Di situ Cik Beneto benar-benar ngerasa hancur dan ngerasa kayaknya aku benar-benar sekarang pengen bunuh diri aja, kata dia kayak gitu. Akhirnya dia pergi ke sebuah bar dan dia mabuk-mabukan di sana. Pas udah dia mabuk-mabukan di sana, akhirnya dia berpikir, oh kayaknya aku sebelum mati pengen main dulu deh ke kampung halaman, dimana dia dulu besar gitu kan, dirawat sama ibunya, sama bapaknya, dan satu adik perempuannya. Akhirnya dia sambil dalam keadaan mabuk berangkat ke kampung halamannya. Ternyata di perjalanan dia ngalamin kecelakaan yang menyebabkan dia kehilangan kesadaran. Pas sadar, dia ketemu sama ibunya. Dan dia benar-benar gak bisa berkata-kata dong. Entah itu tuh dia berpikir bahwa dia udah nyampe di akhirat lah gitu ya, sampai bisa ketemu sama ibunya yang udah meninggal, atau juga dia udah ngelihat hantu lah. Dia masih bertanya-tanya apakah dia itu udah mati atau belum gitu kan. Dia benar-benar shock dia di mana berada. Tapi yang dia kenal pas dia lihat-lihat sekelilingnya itu ternyata itu kampung halamannya gitu. Seolah-olah dia tuh kayak lagi pulang sama ibunya, dan ibunya tuh kayak masakin sarapan, dan itu adalah sarapan yang bener-bener dikangenin seorang anak gitu kan, dimasakin makanan telur ya kan, walaupun cuma telur gitu kan sama ibunya. Tapi ya dia bener-bener gak bisa berkata-kata gitu loh ketika banyak banget kesusahan di dalam hidupnya gitu kan, dan dia akhirnya dipertemukan oleh ibunya yang selama ini tuh menghantui dia gitu. Maksudnya yang selama ini tuh membuat dia merasa bersalah itu kan adalah kematian ibunya gitu. Dan ketika dia ketemu lagi sama ibunya tuh benar-benar kayak ini aku mimpi apa gimana gitu kan. Akhirnya
ibunya ini, aku yang baca buku ini pun nggak diceritain gitu kan, nggak paham ini itu tuh hantu atau apa gitu. Sampai akhirnya ceritanya berlanjut dimana si Chick ini dibawa sama ibunya buat ketemu beberapa orang. Jadi di sini tuh ada 3 segmen, ada makan pagi, ada makan siang, dan ada makan malam. Di sarapan pagi, setelah dia makan pagi itu, ibunya ngebawa Chick buat ketemu perempuan parubaya yang tinggal di rumah sendirian, namanya Rose. Rose itu dulunya pernah dirawat di rumah sakit. Di rumah sakit itu tempat kerjanya ibunya si Chick. Jadi ibunya si Chick ini pernah melakukan berbagai macam jenis pekerjaan. Contohnya kayak perawat, pernah juga jadi tata rias, dan pernah juga bahkan jadi pembantu. Nah, si Rose ini dulu pernah sakit dan dirawat di rumah sakit. Dan ibunya Chick Benetto ini yang ngerawat Rose. Akhirnya mereka datang ke rumah Rose dan mereka ngobrol di situ. Mereka ngobrol seolah-olah ya itu adalah kehidupan normal. Entah ibunya hantu apa Rose-nya juga hantu, tapi terlihat seperti bukan. Karena ternyata di situ juga si Rose juga bisa ngobrol sama Chick Benetto, bisa ngobrol sama ibunya. Dan ternyata ibunya datang ke sana buat ngedandanin Rose gitu. Setelah ngobrol berbagai macam hal yang kalau misalnya diteliti lagi itu tuh kayak banyak banget petunjuknya gitu loh, tentang nanti bakalan di akhir ceritanya terjawab semua pertanyaan-pertanyaan kita. Nah, selesai dari ngedandanin Rose bilang kayak gini, aku mau bertemu suamiku gitu kan katanya. Terus di situ aku sadar bahwa ternyata maksud Rose aku mau bertemu suamiku adalah dia lagi sakaratul maut. Dia mau meninggal dan suaminya udah meninggal duluan. Jadi dia didandanin sama ibunya Chick Benetto untuk siap-siap pergi gitu kan. Nah, di sini Chick Benetto mulai abis dari sini Chick Benetto diajak makan siang gitu kan, dimasakin lagi. Terus ketemu sama klien yang kedua. Klien yang kedua ini adalah seorang perempuan yang dulunya pernah jadi pembantu rumah tangga di rumahnya Chick Benetto. Jadi perempuan ini kenal sama Chick Benetto. Diajaklah mereka ke tempat perempuan ini tinggal, dan dia tinggal bersama anak dan cucunya. Sama di situ ibunya juga ngerias, ngedandanin perempuan itu, Miss Thelma namanya. Di situ Chick Benetto ngobrol banyak hal dan ya menyayat hati gitu. Karena di sini Chick Benetto tuh kayak baru ngeliat banget ternyata ibunya tuh sebekerja keras itu. Bahkan di situ dia baru tahu bahwa ibunya pernah jadi pembantu demi kuliah dia. Padahal dia berhenti kuliah. Dia memilih untuk berhenti kuliah karena dia pengen jadi pemain baseball, ngikutin arahan ayahnya. Setelah itu mereka pulang dan ya Miss Thelma meninggal gitu kan. Nah, sebelum aku lanjutin ceritanya, di pertemuan dengan klien yang ketiga, aku pengen ngasih tahu bahwa waktu kecil ibunya Chick Benetto sama bapaknya Chick Benetto ini cerai. Jadi dulu itu pada masa itu, ini kan sekitar tahun 1945 atau 46an gitu. Nah, pada zaman dulu itu nggak banyak orang tua yang bercerai. Jadi ketika ayah sama ibunya Chick Benetto cerai, itu tuh benar-benar kayak aib gitu buat satu kota. Entah jadi hal yang memalukan buat Chick Benetto ketika ketemu sama teman-temannya gitu kan, atau ketika ketemu sama tetangga-tetangganya atau biarawati di gereja. Sering diomongin jadinya. Kenapa? Karena ibunya Chick Benetto ini tuh kayak perempuan yang cantik, perempuan yang baik hati, temennya banyak di mana-mana gitu. Nah, tapi ketika perceraian itu terjadi, si Chick Benetto ini merasa bahwa semua yang sebelumnya baik atau ramah ke keluarga dia tiba-tiba berubah. Ibu-ibu di dekat rumahnya tuh tiba-tiba sinis ke dia dan ke adiknya Roberta. Mereka tuh sinis karena di sini ibunya tuh yang masih cantik dan idaman semua pria udah jadi janda gitu kan. Jadi banyak cowok-cowok gitu kan, banyak bapak-bapak najkal gitu kan yang menggoda ibunya, sehingga ya istri-istri mereka pada marah gitu kan. Istri-istri mereka pada sinisnya malah ke si Chick Benetto sama ke adiknya itu si Roberta gitu. Itu yang membuat si Chick Benetto ngerasa malu punya ibu kayak ibunya. Di buku ini juga dijelasin alurnya kan
maju mundur gitu. Setiap babnya itu beda-beda alurnya. Jadi kayak kadang-kadang alur maju, balik lagi ke alur mundur, balik lagi ke alur maju, dan kayak gitu terus. Uniknya di buku ini tuh dijelasin masa lalu ketika Chick Benetto, entah itu dia masih kecil atau masih udah remaja atau udah dewasa, bahkan bapak-bapak sekalipun, saat-saat dimana dia nggak ngebela ibunya, dan ada pun cerita saat-saat dimana ibunya selalu ngebela dia. Di sini ada kayak seberapapun anaknya nggak pernah ngebela ibunya tuh selalu ngebela anaknya gitu. Ketika Chick Benetto ngelihat orang tuanya pisah, dia tuh punya pemahaman bahwa laki-laki harus ikut laki-laki dan perempuan harus ikut perempuan. Jadi dari kecil dia udah punya mental bahwa aku harus mengikuti segala perkataan ayah. Dan ayahnya tuh kan selalu ngedorong buat jadi seorang pemain baseball kan. Sedangkan ibunya mendorong dia untuk kuliah yang benar, punya pendidikan yang benar gitu kan. Karena pokoknya pendidikan itu paling penting lah buat ibunya. Makanya ibunya sampai rela kan bekerja jadi pembantu supaya demi si Chick Benetto kuliah gitu. Banyak banget cerita-cerita dimana saat-saat ibunya ngebela dia dan saat-saat dia nggak ngebela ibunya, dan itu benar-benar bikin kayak sakit hati. Ada sebagian yang bikin aku tuh merefleksi gitu diri aku, apakah aku pernah melakukan hal yang sama atau enggak, kayak gitu. Dan ceritanya terus berlanjut sampai akhirnya Chick Benetto ketemu sama klien yang ketiga, dan klien ketiga ini kayak klimaksnya dari cerita ini. Dari awal sampai detik itu Chick Benetto nggak pernah tahu alasan kenapa bapak sama ibunya cerai, karena ibunya nggak pernah cerita dan bapaknya juga sama nggak pernah cerita. Walaupun bapaknya setelah cerai, bapaknya udah berkali-kali ketemu sama Chick Benetto buat nyuruh jadi pemain baseball kan, tapi nggak pernah cerita kenapa dia cerai sama ibunya. Dan ketika ketemu sama klien ketiga ini, ternyata klien ketiga ini agak beda, karena klien ini nggak bisa ngelihat Chick Benetto sama ibunya, tapi ibunya bilang kalau ini adalah istri ayahmu. Maksudnya gini, jadi ternyata kan si bapaknya Chick Benetto ini tentara ya. Bapaknya Chick Benetto ini tuh dulu pernah tentara di Italia. Waktu di Italia dia tuh udah cinta nih, sebelum berangkat dia udah cinta nih sama Posy alias ibunya Chick Benetto. Tapi karena suasananya lagi perang dan dia nggak yakin kalau dia bisa pulang gitu kan ke Amerika, akhirnya dia nyari istri di sana lah istilahnya, mah ketemu sama gadis desa di sana gitu ya, ketemu sama gadis desa di sana dan menikah. Tapi ternyata perang berakhir, di luar dugaan perang berakhir, dan bapaknya ini punya kesempatan buat pulang, dan akhirnya dia pulang. Sebelum dia pulang dia sempat ngirim surat ke mamahnya Chick Benetto untuk ngelamar gitu, dan ya diterima gitu ya. Akhirnya bapaknya Chick Benetto pulang dan mereka nikah. Nah, di klien ketiga ini, di cerita ini kita baru tahu bahwa ternyata bapaknya tuh dulu kan dia punya kayak bar gitu ya. Kenapa dia buka cabang di kota B lah ya, katakan di kota B? Karena ternyata di kota B itu tempat tinggal istrinya yang pertama. Mamahnya Chick Benetto tuh bingung kenapa setiap kali suaminya pergi ke kota B dia nggak pernah dapet tagihan hotel di sana. Tidur di mana gitu kali ya. Terus jawabannya bapaknya Chick Benetto sih dia bilang kalau bayarnya cash, tapi dia tetap curiga. Akhirnya mamanya Benetto pernah suatu hari datang gitu kan diam-diam ke kota B, dan ternyata dia ngelihat di sana ada bapaknya lagi makan malam sama istrinya yang pertama dalam keadaan santai kayak di rumah sendiri lah. Terus ada anak laki-laki di situ. Dan di situ ya udah akhirnya mereka ngobrol di dalam mobil, nutup semua jendela supaya tangisan dan teriakan-teriakan yang gak kedengeran sampai luar. Dan akhirnya di situ ibunya Chick Benetto nyuruh suaminya untuk pergi dan jangan pernah kembali. Di situ Chick Benetto baru tahu kalau misalnya ternyata itu alasan orang tuanya cerai. Hal yang paling menyesalkan lagi adalah sebuah penyesalan ketika Chick Benetto tahu kalau ibunya meninggal. Jadi waktu itu tuh ulang tahunnya ibunya yang ke-79. Di setiap tahun ibunya selalu ngadain pesta ulang tahun. Terus ibunya bilang gini,
adain dong acara ulang tahun, soalnya takutnya tahun depan aku nggak bisa ngadain acara ulang tahun kayak gitu. Tapi dia bilang di setiap ulang tahun gitu, jadi kayak setiap ulang tahun dibilangnya kayak gitu, padahal tahun depannya ulang tahun lagi ternyata gitu. Nah tahun itu di ke-79 dia ngomong kayak gitu lagi, dan akhirnya ya udah diadakanlah pesta ulang tahun. Ya pesta ulang tahunnya juga yang datang juga nggak banyak, dan yang datang pun kayak orang-orang tua gitu yang umurnya mungkin gak beda jauh sama ibunya Cik Benedetto. Di situ Cik Benedetto baru sadar, oh mungkin ibunya tuh ngadain acara kayak gini supaya memberikan kesempatan buat nenek-nenek tua ini nih bisa pakai baju bagus, biasa dandan, bisa ketemu sama orang lain, bisa ngerasain pesta lah istilahnya mah gitu. Jadi bukan sekedar pengen ngerayain ulang tahun, tapi kayak pengen memberikan kesempatan kepada klien-klien ibunya supaya bisa berasa muda lah merenya gitu. Malamnya di luar dugaan bapaknya Cik nelfon ngasih tahu bahwa kan ini si Cik udah lama gak main baseball ya, sekarang dia kerja kantoran karena ya ternyata dia nggak sehebat itu, dan peluang atau kesempatan dia untuk jadi jagoan tuh nggak sesuai prediksi dia lah, nggak sesuai ekspektasi dia, dan akhirnya dia berhenti dari baseball dan kerja kantoran biasa. Tapi tiba-tiba bapaknya malam itu nelpon dan ngasih tahu bahwa Cik Benedetto punya kesempatan buat balik lagi ke liga baseball. Di situ sebenarnya si Cik udah bener nih mikir kayak, ini aku lagi di ulang tahun ibu aku, gimana caranya besok aku harus udah ada di tempatnya bapak aku gitu kan. Tapi di situ Cik Benedetto ya dia memilih untuk bohong ke istrinya, ke anaknya dan ke ibunya, bilang kalau ada tugas kantor yang harus bikin dia pergi malam itu juga, terbang ke tempat di luar kota alias tempat bapaknya yang mereka nggak tahu bahwa Cik lagi bohong. Akhirnya mereka berangkat. Cik di sana main baseball ya nggak jago juga amat, malah cenderung payah, dan dia kayak aduh gue ngapain nih ngabisin waktu di sini gitu kan. Dia juga udah tahu sebenarnya dia tuh nggak akan bisa balik lagi ke tim baseball, dia nggak akan bisa balik lagi ke dunia baseball karena dia udah nggak punya tenaga, dia udah lemes lah istilahnya mah, udah lupa gitu caranya bikin home run dan lain sebagainya, dan ternyata pukulan dia tuh letoy dan ternyata bapaknya tidak menginginkan dia gitu. Bapaknya cuman ya terlalu terobsesi supaya anaknya bisa masuk liga baseball deh, tanpa ngerti gitu perasaan anaknya yang dia tuh cuman pengen ngobrol sama bapaknya, dia tuh cuman pengen ketemu dan menerima kasih sayang bapaknya gitu seperti orang normal gitu. Tapi di situ dia malah memilih untuk ninggalin ibunya dalam keadaan bohong gitu kan, dan istrinya juga. Terus dia pergi ke tempat yang bahkan dia tidak sesuai ekspektasi, dia kayak cuman buang-buang waktu doang. Udah gitu juga ketemu bapaknya juga, bapaknya kayak nggak senang ketemu dia. Akhirnya dia dapat telepon bahwa ternyata ibunya meninggal semalam kena serangan jantung di kamar mandi, pingsan. Dan di situ dia merasa nyesel banget karena udah ngebohongin orang tuanya, ibunya gitu kan. Iya, dan pas pergi dari rumah ibunya pun yang malamnya, ibunya belum selesai ngomong dia udah kayak nutup pintu dan cabut aja gitu. Benar-benar pertemuan terakhir yang bikin nyesel sih, dalam keadaan bohong, terus lebih memilih bapaknya yang ternyata bapaknya juga nggak milih dia gitu. Ini cerita sebenarnya sangat-sangat plot twist kalau misalnya dibaca sendiri, karena dia alurnya tuh unik gitu. Jadi gini, buku ini tuh punya sudut pandang yang unik menurut aku, karena dia tuh nih penulisnya namanya Mitch Albom. Mitch Albom ini kayak seolah-olah dia tuh kayak lagi wawancara orang nih ya, terus wawancara Cik Benedetto, terus Cik Benedetto tuh cerita ke dia tentang kehidupan dia gitu kan. Dan Mitch Albom ini nyeritain ke kita ya udah versi apa adanya aja yang diceritain sama si Cik Benedetto gitu. Makanya ini sudut pandangnya unik menurut aku gitu, sudut pandang orang kedua. Jadi gitu kayak ya mungkin aku udah lama gak baca buku ya, jadi sekalinya baca buku ngerasa buku ini tuh kayak seger aja gitu buat aku. Kata-katanya tuh tersusun plot twist. Oke, jadi gitu aja buat bahasan tentang buku yang baru aku beresin hari ini. Dan ini bukunya bagus dan lumayan ringan, gak berat-berat banget. Buat kamu yang suka sama buku terjemahan, bolehlah ini dibaca, karena ini pelajaran hidup. Ini banyak banget pelajaran hidup yang gak bisa aku ceritain kayak gini, kayak harus dibaca aja sendiri gitu. Dan ketika Cik Benedetto dikasih kesempatan ketemu lagi sama ibunya tuh benar-benar merubah hidup dia, yang setelah kecelakaan itu akhirnya dia bangun lagi dan dia berhasil hidup
lebih baik lah istilahnya mah, baikan sama istrinya, baikan sama anaknya, walaupun udah jadi mantan istri tapi tetap baikan, tetap berhubungan baik dan berdamai. Kata terakhir dari percakapan ibunya, jadi kan pas klien terakhir ini istrinya, bapaknya Cik Beneto yang pertama kan nangis, terus dia bilang maaf, terus tiba-tiba keadaan hampir kembali nih, ibunya udah mau hilang nih dari hadapan dia gitu kan. Terus Cik nanya, Bu, tadi dia bilang apa? Terus ibunya bilang maaf. Terus Cik bingung, maaf buat apa? Maafin dia apa maafin bapak kita, maafin ayah gitu kan. Terus ibunya bilang gini, maafin diri kamu sendiri, maafin diri kamu sendiri atas segala penyesalan dan kesalahan yang pernah dilakuin, hiduplah lebih baik gitu kali ya maksud ibunya. Akhirnya ya setelah itu ternyata Cik Beneto berhasil selamat dari kecelakaan dan hidup lebih baik, udah gak mabuk-mabukan kayak tadi ya, berbaikan dengan diri sendiri dan berbaikan dengan keluarganya. Walaupun akhirnya 5 tahun kemudian dia meninggal karena katanya serangan jantung. Kayak itu juga efek samping dari kecelakaan yang pernah dia alami sih, karena waktu itu kan kecelakaannya lumayan parah. Akhirnya dia meninggal dan ya Cirembai sih tadi maksud. Aku nangis terseduh-seduh pas baca ini gitu. Ini bukunya sampai lecek kayak gini coba gara-gara aku bawa kemana-mana, bacanya teh sehari 1 lembar kayaknya teh dah. Gak nyampe 1 bab mah, 1 lembar. Tapi nggak apa-apa lagi, aku senang bisa ngeberesin 1 buku ini. Akhirnya aku bisa review dan bisa melanjutkan buku lain yang sudah terpampang di sana dan banyak yang belum aku baca. Jadi udah malam. Assalamualaikum.